saya dari kelompok 1 bersama teman-teman saya ingin mempresentasikan makanan tradisional onde-onde. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Supradita, absen 3. Saya adalah Sera, absen 11. Nama saya Diputri Prameswara, absen 11. Ya, di sini kelompok kami akan mempresentasikan onde-onde. Onde-onde atau bola wijen adalah jenis jajanan pasar yang terkenal di Indonesia. Bola wijen ini mudah ditemukan di pasar maupun di pedagang kaki lima. Sejarah onde-onde. Onde-onde pertama kali dibawa oleh pedagang Tiongkok ke Nusantara pada tahun 1300 sampai 1500 Masehi oleh Laksamana Trekho dari dinasti Ming. Kue onde-onde menjadi brand di daerah tangan pada masa itu. Bahan pembuat onde-onde antara lain kacang hijau kupas, gula pasir, daun pandan, garam, santan, tepung ketan putih, ketan bubuk, dan wijen. Jadi untuk cara pembuatan onde-onde yaitu yang pertama membuat isian dengan bungkus kacang hijau, kemudian menambahkan gula pasir, garam, daun pandan, dan juga santan kacang hijau. Lalu dilanjutkan dengan membuat kulit onde-onde, yakni campur ketan putih, ketan, gula pasir halus, dan garam. Setelah itu tuang air hangat sedikit-sedikit, diuleni lalu dipipihkan, lalu diberi isi. Celupkan dalam air, baru ini dijulitin dan goreng dengan minyak yang tidak terlalu panas. Disambi dengan diaduk berputar, matang lalu dihidangkan. Manfaat makanan onde-onde terutama kandungan gizi wijen yaitu menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem imun tubuh. Adakah yang mau ditanyakan? Ya kan perintahnya hanya bawa kan, tidak dibuat kan? Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kelompok kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makanan tradisional. Perkenalkan, nama saya Musa Setiawan. Pengertian, Lopon adalah jajanan tradisional Indonesia berbentuk bola kecil dari tepung dan yang berwarna merah dan dilapisi kelapa parut. Makanan ini terkenal di banyak daerah, terutama Jawa, dan sering disajikan dalam acara-acara tertentu. Bahan membuat lopon yang pertama dibutuhkan 250 gram, gula merah 100 gram, air hangat secukupnya, kelapa parut 150 gram dari kelapa muda, dan garam. Cara membuat, yang pertama, campurkan tepung ketan dengan air hangat sedikit-sedikit hingga adonan sudah terbentuk. Yang kedua, ambil sebungkus adonan, pipihkan, beri gula merah larut di tengahnya, lalu bulatkan hingga rapat. Yang ketiga, rebus air dalam panci hingga mendidih. Kemudian masukkan gula kopor. Yang keempat, tunggu hingga kelopon mengapung yang menandakan bahwa kelopon telah matang. Yang kelima, angkat, tiriskan, dan gulingkan kelapa parut yang dicampurkan garam. Kesimpulan, lopon adalah makanan yang kaya rasa dan tekstur, menawarkan kombinasi manis dari gula merah dan gurih dari kelapa parut. Selain mudah dibuat, lopon juga mencerminkan kekayaan kuliner Indonesia dan sering memiliki jajanan dalam berbagai kesempatan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang bertanya,
Sareng Dede Saputra, saya absen di belakang. Di sini kita akan mempresentasikan getuk goreng dan piring singkong. Nah, yang warnanya kuning-kuning itu adalah getuk goreng. Getuk goreng adalah cemilan asli khas Sukorejo. Getuk goreng berbahan dasar singkong atau masyarakat Banyumas menyebutnya bolen. Rasanya manis dan gurih. Getuk goreng dapat bertahan selama 10 hari. Bahan-bahannya antara lain adalah singkong, gula merah sejalur, garam, dan vanili. Caranya, kukus singkong hingga matang, kemudian tambahkan gula pasir, gula merah, dan juga garam. Masukkan vanili bubuk lalu dibentuk dan diberi vanil. Dan tambah terakhir digoreng. Kemudian yang kedua ada jenis singkong atau velop singkong yang yaitu kenyal dengan rasa yang manis dan gurih yang disajikan dengan kaldu parut dan es krim berasal dari Arab. Bahan singkong. Singkong, pewarna makanan, kelapa parut, garam, singkong, campurkan gula dan garam dan pewarna makanan. Untuk adonan siapkan kelapa parut, dan bubus. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, kalau saya bersama saya undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makanan tradisional yang telah kami bawa, yaitu terasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya dengan Salam Nurbawifa, absen 12. Kenalkan, nama saya Wistara Mamustia, absen 21. Saya Nandita Maiswara, absen 22. Saya Erik Khalid Saputra, absen 13. Yaitu sejarah serabi. Serabi adalah jajanan tradisional yang ada di Indonesia yang diperkirakan sudah dikenal sejak zaman kerajaan Mataram. Makanan ini beberapa kali disebut dalam serat juri, yaitu salah satu layar besar dalam Susah Pula yang ditulis para pujangga keraton Sumatera pada tahun 1814 hingga tahun 1823 atas perintah Pak Gubernur. Alat dan bahan. Bahan 250 gram beras, 500 ml sampai kelapa, 150 gram kelapa parut, 1,5 sendok teh garam manis, 2 sendok makan Cara membuat serabi. Yang pertama, tuangkan santan, garam, dan pandan ke dalam panci. Kemudian masak hingga mendidih sambil diaduk. Kedua, dalam wadah yang lain campurkan tepung beras, ragi, dan gula. Ketiga, campurkan santan dan adonan tepung. Aduk hingga rata. Keempat, kocok telur hingga berbusa dan tuang ke dalam adonan santan serta tepung. Kelima, panaskan wajan yang berbahan dari tanah liat. Bisa menggunakan arang atau keenam, tuangkan 1 sendok sayur adonan ke dalam wajan, diambil dan ditekan agar ada adonan yang bergerak. 7, taburi dengan topping sesuai selera. 8, tutup wajan hingga permukaan serabi agak padat. 9, jika sudah matang, angkat dan sajikan dengan lembaran daun pisang. 10, lakukan kepada semua adonan yang tersisa dan serabi sudah jadi. Yang terakhir yaitu manfaat mengonsumsi serabi. Yang pertama, menjadi sumber karbohidrat bagi tubuh. Selain itu, kandungan kalsiumnya dapat menguatkan tulang dan memperkuat anggota. Selain itu, kita juga dapat melestarikan makanan tradisional dengan mengonsumsi serabi. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, terima kasih atas perhatiannya. Bapak kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makanan tradisional yang telah kita sebutkan. Perkenalkan, nama saya Zedjam Dewi. Saya Angga Ahmad.
Bapak sudah di terima kasih. Oke, presentasi dari kami. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan ketan hitam yang pertama 250 gram beras ketan hitam, kedua 500 ml air untuk merendam, ketiga 200 ml santan kental, keempat 1/2 sendok minyak garam, yang kelima gula secukupnya. Sekian dari Assalamualaikum